Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan tentang turunan fungsi aljabar. Adapun poin penting yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama itu tentang turunan hasil kali fungsi, yang kedua turunan hasil bagi fungsi, dan yang ketiga turunan fungsi komposisi atau turunan berantai. Oke, kita lanjut ke bagian pertama, turunan hasil kali fungsi. Ya, misalkan di sini ada sebuah fungsi f(x) sama dengan ux dikali px. Ya, jadi dia merupakan perkalian dari fungsi ux dan px. Maka turunan pertamanya itu adalah u aksen x dikali px ditambah ux dikali pi aksen x. Nah, coba kalian perhatikan biar gampang mengingat rumusnya. Ini ux dengan px ya. Di sini juga ux dengan px. Kemudian dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Yang bagian pertama ini yang diturunkannya adalah u dan pi-nya tetap, sedangkan bagian kedua gantian, u-nya tetap, pi-nya yang diturunkan. Seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi x dikali x pangkat 3 ditambah 2. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan turunan pertama dari fungsi ini, kita bisa saja menguraikan terlebih dahulu fungsi ini ya, dengan mengalihkannya ya, menggunakan perkalian pelangi. Nah, setelah diuraikan, kemudian kita turunkan dengan menggunakan turunan biasa seperti pokok bahasan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, tetapi karena kita di sini sedang membahas tentang turunan hasil kali fungsi, maka kita coba selesaikan dengan rumus yang ini. Nah, nanti kalian bisa coba bandingkan hasilnya ya, pasti sama. Oke, kita selesaikan. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi x dikali x pangkat 3 ditambah 2. Ini kita misalkan dulu, di mana pemisalan fungsi yang pertamanya ini adalah ux, ya ux-nya itu x kuadrat min x, ya bagian ini. Kemudian ini kita misalkan dengan px, yaitu x pangkat 3 plus 2. Nah, karena di rumusnya kita butuh turunan dari masing-masing fungsi itu, maka kita turunkan. Untuk fungsi ux, kalau diturunkan menjadi 2 ya, 2 kali 1, 2x, pangkatnya berkurang 1 jadi 2x. Dan ini turunan dari min x adalah min 1. Kemudian yang px, kalau kita turunkan, maka menjadi 3 kali 1, 3x, pangkatnya berkurang jadi 2. Jadi 3x pangkat 2. Dan turunan dari 2 kan 0. Nah, jadi 3x pangkat 2. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan aja ke dalam rumus turunannya, di mana turunan fungsinya itu kan ini. Nah, maka kita tinggal substitusi. U aksen x-nya ini 2x min 1. Kemudian Vx-nya x pangkat 3 plus 2. Jadi ini dikali ke sini. Ya, ditambah dengan Ux. Yang ini dikalikan dengan pi aksen x. Ya. Nah, kita uraikan satu-satu ya, sampai menjadi sederhana. Ini 2x kali x pangkat 3 jadi 2x pangkat 4. 2x kali 2 jadi 4x. Min 1 kali x pangkat 3 min x pangkat 3. Min 1 kali 2 min 2. Kemudian yang ini x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 jadi 3x pangkat 4. Min x dikali 3x pangkat 2 jadi min 3x pangkat 3. Nah, mana nih yang sejenis sukunya? X pangkat 4 ada 2 ini. Jadi 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 4. Menjadi 5x pangkat 4 ya. Dan yang ini x tidak ada temannya. X pangkat 3 nih. Min x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 jadi min 4 ya. Min 4x pangkat 3. Kemudian ini tetap ya 4x dan ini juga sisanya tetap min 2. Nah, ini sudah sederhana ya. Nah, kalau sudah sederhana, ya selesai. Berarti ini hasil turunan pertama dari fungsi yang f(x) di atas ya. Seperti itu. Nah, nanti bisa kalian coba bandingkan dengan mengalihkannya terlebih dahulu.
Kemudian baru diturunkan apakah hasilnya sama dengan ini atau tidak. Oke. Kita lanjut. Sekarang turunan hasil bagi fungsi ya. Tidak jauh berbeda rumusnya dengan perkalian. Nah, di sini misalkan ada fungsi f(x) merupakan pembagian dari ux dan vx. Maka turunan pertamanya itu adalah u aksen x kali px dikurangi ux kali p aksen x dibagi p kuadrat x. Nah, ini sama seperti tadi. Ux ada px. Ini juga ada ux, ada px. Kalau tadi di perkalian mah ini jumlah, kalau ini kurang ya. Dan ininya sama. Yang bagian pertama U-nya diturunkan, P-nya tetap. Dan yang bagian kedua gantian. U-nya tetap, P-nya yang diturunkan. Kemudian dibagi dengan penyebutnya. P pangkat 2. Seperti itu ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kurangi 2 dibagi x pangkat 2 ditambah dengan 3. Oke, kita misalkan dulu fungsi ini. Ux-nya adalah bagian pembilang ya, x min 2. Dan px-nya bagian penyebut, yaitu x kuadrat ditambah 3. Nah, kita memerlukan turunan dari masing-masing fungsi ini. Maka kita turunkan ux menjadi 1. Ya, ini kan turunan dari x adalah 1. Sedangkan turunan dari min 2 adalah 0. Jadi hasilnya 1. Kemudian turunan dari px. X kuadrat tambah 3. Ini menjadi 2x. Nah, 2x seperti itu ya. Nah, kalau setelah dapat masing-masing fungsi dan turunannya, kita tinggal substitusi aja ke dalam rumusnya. Ya, di mana f aksen x adalah rumusnya ini. Kemudian kita masukkan U aksen X-nya sudah diketahui 1, ya, tidak usah ditulis kalau 1. Kemudian Px, X kuadrat tambah 3, jangan lupa ini dikasih kurung terlebih dahulu semuanya. Kemudian dikurangi dengan UX, UX-nya ini X min 2, dan P aksen X-nya adalah 2X. Nah, ini di bawahnya P kuadrat X, mana V-nya? Ini, X kuadrat plus 3 pangkat 2. Oke, sederhanakan. Yang ini berarti lepas kurungnya ya, dia tetap. Yang ini dikalikan dulu. 2x kali x kali min. Jadi, min 2x kuadrat ya. Dan yang ini 2x kali min 2, jadi min 4x kali min, jadi plus 4x. Dan yang bawahnya tetap. Oke, sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan. Ini x kuadrat dengan x kuadrat, 1 min 2, jadi min x kuadrat ya, min x kuadrat. Yang ini tetap, tidak ada temannya, dan yang ini juga tetap tulis kembali. Yang bawah juga tulis kembali. Nah, ini sudah selesai ya, sudah bisa selesai. Tergantung nanti kalau di pilihan ganda, kalau misalkan opsinya ada, ini sudah cukup selesai. Tapi kalau misalkan opsinya tidak ada, kalian bisa uraikan lagi yang bagian bawahnya ini. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu tentang turunan fungsi komposisi atau turunan berantai ya. Nah, di sini maksudnya turunan fungsi berantai ini adalah dia merupakan fungsi komposisi. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Misalkan seperti ini nih definisinya. Jika Y sama dengan FU ya. Jadi Y adalah fungsi f dalam variabel u, di mana u-nya itu adalah suatu fungsi gx, ya, ini di dalam variabel x. Jadi dua variabel yang berbeda. Nah, yaitu y, jadi kita misalkan lagi dalam variabel x semuanya, y itu sama dengan hx, sama dengan fu kan tadi, sama dengan f, di mana u-nya kan gx. Jadi f gx, jadi ada fungsi gx di dalam fungsi f. Nah, ini fungsi komposisi ya, seperti yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10. Nah, maka turunan fungsinya yaitu f aksen gx. Jadi ini diturunkan dulu secara keseluruhan. Kemudian bagian fungsi yang di dalamnya kita turunkan lagi. Ya, jadi ada dua kali penurunan. Pertama fungsi utama, dan yang kedua adalah fungsi yang di dalam fungsi itu sendiri kita turunkan lagi. Atau ini simbol lainnya ya. Notasi Leibniz, kita sebut dengan notasi Leibniz.
kita simbolkan dengan dy per dx. Jadi turunan dari fungsi yang tadi ini, dy per dx. Jadi dalam variabel x, di mana dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi ini kita turunkan terhadap fungsi u-nya, dan ini kita turunkan terhadap fungsi x-nya. Kemudian kita kalikan. Oke, biar lebih mudah kita langsung lihat contoh ya. Ini sedikit terlihat rumit, tetapi pada praktek pengerjaan soalnya mudah kok. Kita lihat contoh soalnya. Ya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat min x pangkat 10. Nah, ini fungsi seperti ini kita tidak bisa turunkan langsung seperti fungsi-fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, karena di sini ada fungsi di dalam fungsi. Jadi ini fungsi, tetapi di sini ada fungsi lagi di dalamnya, yaitu x kuadrat min x. Maka dari itu, kita harus misalkan fungsi yang ada di dalamnya ya. Misalkan kita dengan u. Nah, ini fungsi awalnya ya. Nah, kita misalkan yang di dalam kurung ini dengan u. U sama dengan x kuadrat min x. Sehingga fungsinya ini menjadi y sama dengan fx ini harusnya ya. Fx sama dengan u pangkat 10. Nah, kemudian kita turunkan nih. Fungsi yang kita misalkan sebagai u ini kita turunkan terhadap variabel x. Sehingga menjadi du per dx. Yaitu 2x kurangi dengan 1. Dan yang ini kita turunkan terhadap fungsi u. Yaitu dy per du. Nah, dy per du-nya itu adalah 10 kali u pangkat 9. Nah, sehingga turunan pertama dari fungsi ini adalah seperti rumus ya, atau notasi Leibniz ini, dy per du kali du per dx, di mana dy per du-nya itu adalah 10 u pangkat 9, dan du per dx-nya sama dengan 2x min 1. Nah, terus kita kalikan. Oh, kita substitusi dulu ini u-nya. U-nya kita balikin lagi dalam bentuk pemisalan yang tadi x ya, yaitu 10 kali x kuadrat min x pangkat 9 dikali dengan 2x min 1. Nah, mana nih yang bisa kita sederhanakan? Kalau ini kan nggak bisa dikali ke sini karena ada pangkat 9. Maka kita kalikannya ke yang ini. Ya, 10 kali 2x, jadi 20x, 10 kali min 1, min 10. Dan yang ininya tetap. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi yang tadi ya. Gitu. Jadi intinya kalau ada fungsi berantai kita turunkan dulu secara keseluruhan ya. Ini dianggap sebagai variabel. Kita misalkan dengan variabel lain kemudian kita turunkan ya. Dan kita kalikan dengan turunan fungsi yang di dalamnya seperti itu. Oke? Nah, untuk pembahasan turunan fungsi aljabar ini sudah selesai. Tinggal kalian nanti latihan soal ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.